Indonesia masih punya 180 pesepak bola keturunan, siap dinaturalisasi. Putusan PSSI, Hamdan Hamidan mengatakan bahwa ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia di luar negeri. Lantas, siapa yang akan selanjutnya melakukan proses naturalisasi? Berbicara kepada awak media termasuk Balaspo.com, Hamdan Hamidan mempunyai database tersebut. Ia pun bergabung bersama Diaspora Indonesia. Menurut Wikipedia, Diaspora Indonesia atau orang Indonesia perantauan adalah orang-orang dengan keturunan Indonesia yang menetap di luar negeri. Istilah ini berlaku bagi orang-orang yang terlahir di Indonesia dan berdarah Indonesia yang menjadi warga negara tetap atau menetap sementara di negara asing. Dari hasil pengamatan, ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Saya mempunyai database dan ada sekitar 180 pesepak bola Indonesia yang mungkin tidak berpaspor Indonesia. Nah, dari sana, saya punya gambaran pemain-pemain tersebut ada di mana saja, ucap Hamdan Hamidan. Database tersebut membuat Hamdan Hamidan berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Sebelumnya, Sintayong juga meriset pesepak bola keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sintayong langsung mengajukan nama-nama pesepak bola itu kepada PSSI. PSSI langsung mengirimkan kepada Hamdan Hamidan untuk menelusuri lebih lanjut. Ketika nama itu saya terima dalam bentuk surat resmi, maka itu adalah mandat saya untuk mengontak pemain tersebut. Menanyakan apakah mereka memang betul berdarah Indonesia itu penting sekali agar walaupun mereka terpilih nanti mereka bisa dinaturalisasi. Kedua adalah tentu apakah pemain tersebut berkenan untuk membela timnas Indonesia, kata Hamdan Hamidan. Menurut Hamdan, tugas itu tidak mudah sebab terkadang ada juga kendala yang harus dihadapinya. Kadang-kadang kami mendekati pemain yang diminta, itu kadang pemainnya mau terus pelatihnya tidak mau. Ataupun pelatihnya mau, lalu pemainnya tidak mau. Pelatihnya dan pemainnya mau, klubnya belum berkenan. Ataupun keempat juga setelah dicek dia tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Misalnya mereka punya keturunan dari buyut, jadi tidak memenuhi syarat yang sah untuk dinaturalisasi, ucap Hamdan. Sebelum bertemu dengan pesepak bola keturunan Indonesia itu, Hamdan terlebih dahulu menelpon. Selanjutnya, ia menanyakan apakah pesepak bola itu mempunyai keturunan Indonesia atau tidak. Apakah dia punya jalur mazhab Indonesia, baik itu dari ayah atau ibu, atau kakek atau nenek, biasanya bisa dibuktikan dari akte kelahiran atau paspor. Ketika kami melihat, oh ini ternyata dia neneknya lahir di Semarang misalnya, maka dia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Jadi, memang harus kami lihat juga apakah dokumennya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk naturalisasi seorang pemain, tutup Hamdan. Sebelumnya, Hamdan diberikan tugas oleh PSSI untuk mendekati Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Pieterama untuk dinaturalisasi. Tugasnya sudah selesai, sebab Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah menjadi WNI. Adapun untuk Shane Pieterama, prosesnya masih berlanjut dan tinggal pengambilan sumpah. Hamdan juga diberikan tugas untuk mendekati pemain keturunan untuk timnas U20 Indonesia. Sejauh ini baru Iver Jenner dan Justin Hubner yang hampir bergabung menjadi pemain naturalisasi timnas U20 Indonesia. Jairo Redward, pemain keturunan Ambon yang bermain di Crystal Palace. Jairo Redward merupakan pemain Crystal Palace yang berdarah Ambon. Pemain yang kini berusia 25 tahun itu cukup memiliki karir bola yang mentereng. Selain bermain di kasta 1 Liga Inggris, Jairo Redward juga pernah bermain di Ajax Amsterdam. Bahkan ia juga telah beberapa kali merasakan pertandingan The Liga Champions. Nenek berasal dari Indonesia dan ibu saya setengah Indonesia, ujar Jairo Redward. Jairo Redward mengaku jika ia sudah mengenali kultur tentang Indonesia, misalnya dari makanan dan beberapa budayanya. Setiap kali saya mengunjungi nenek, dia selalu memasak banyak makanan enak dan mengajari sedikit tentang kultur di Indonesia. Saya sudah berjumpa dengan sejumlah kerabat dari Indonesia melalui nenek dan ibu saya. Jadi saya sudah terbiasa berada di sekeliling orang Indonesia dan mengetahui kulturnya lewat nenek dan ibu, pungkasnya. Sosok dengan nama lengkap Jairo Kolkom Redward tersebut lahir di kota Haarlem, Belanda pada 9 September 1996.
Dia mengaku bahwa punya darah keturunan Indonesia. Ayahnya merupakan orang Suriname dan ibunya punya darah Belanda dan Indonesia karena neneknya merupakan orang Ambon. Karir sepak bolanya dimulai dengan bergabung bersama Akademi SV Overbos. Dia kemudian pindah ke Akademi Ajax saat usianya 11 tahun. Pada Maret 2013, Ritwerd kemudian mendapat kontrak profesional pertamanya dengan Ajax. Dia kemudian bermain di Eerste Divisi atau divisi kedua di Belanda bersama Jong Ajax. Karirnya meroket dengan cepat. Di tahun yang sama, dia melakukan debut buat tim senior Ajax di Piala Belanda. Di musim 2013-2014 itu, dia ikut membawa Ajax menjuarai Eredivisie dan bermain di Liga Europe sekaligus membela Jong Ajax di Eerste Divisi hingga UEFA Youth League. Di musim 2014-2015, dia makin mendapat kepercayaan dengan turun lebih banyak di Liga Belanda hingga Liga Champions. Di musim 2015-2016, Ritwerd makin mendapat kesempatan setelah Niklas Moenstader hengkang. Setelah 4 musim membawa tim senior Ajax, Jairo Ritwerd kemudian merantau ke Inggris. Pada Juli 2017, dia resmi diboyong Crystal Palace dengan biaya 9 juta euro. Namun, dia tidak terlalu mendapat kesempatan di awal kedatangannya. Musim terbaik Ritwerd bersama Crystal Palace hadir pada musim 2020-2021, di mana dia mencatatkan 34 penampilan di semua ajang dengan menorehkan 2 gol. Namun di musim 2021-2022, tempat Jairo Ritwerd mulai tergeser setelah Palace meminjam Conor Gallagher dari Chelsea. Adapun karirnya di level tim nasional Belanda dimulai dari Belanda U15 hingga akhirnya menjalani debut buat timnas senior Belanda pada September 2015 ketika usianya masih 18 tahun, 11 bulan, 28 hari.